Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perubahan tidak selalu dimulai langkah yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kerja saya. Semoga gagasan yang saya sampaikan dapat menjadi bagian dari perubahan positif yang berkelanjutan. Transformasi ASN menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Penerapan nilai-nilai berakhlak menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Fokus pada digitalisasi layanan publik dan peningkatan kinerja birokrasi menuntut setiap aparatur untuk terus berkembang dan beradaptasi. Pelaksanaan orientasi menggunakan metode blended learning melalui Google Meet dan Google Classroom, memadukan pembelajaran daring secara sinkron dan asinkron. Batch 7 dijadwalkan pada tanggal 25 Mei tanggal 30 Juni tahun 2026, dengan fase kegiatan meliputi overview dan pengenalan instansi, coaching I, 2, dan 3, mentoring bersama mentor, sharing session, evaluasi akhir orientasi. Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon, berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Visi ini menjadi landasan utama bagi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagi pegawai pemerintahan, termasuk PPPK, visi ini merupakan kompas arah dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Cirebon melaksanakan misi sebagai berikut. Bersih, tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Inovatif, membangun ekosistem inovasi pemerintah dan masyarakat. Maju, masyarakat modern tanpa meninggalkan budaya lokal. Agamis, memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Aman, mewujudkan lingkungan hijau, aman, dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 25 tahun 2021, struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon disusun untuk mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi. Hierarki utama terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, serta perangkat daerah yang meliputi dinas, badan, dan kantor. Manajemen PPPK diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum yang kuat untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Landasan Hukum, PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Manajemen PPPK diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum yang kuat untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Terwujudnya Sekretariat DPRD yang optimal dan handal melalui dukungan administrasi dan fasilitasi untuk peningkatan kinerja DPRD. Visi ini mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsi dukungan administratif dan fasilitasi yang optimal bagi seluruh anggota DPRD. Sebagai aparatur pendukung, misi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mencerminkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif secara optimal, profesional, dan akuntabel demi terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi beberapa bagian dengan tugas dan fungsi yang terstruktur. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal melalui administrasi dan fasilitasi yang profesional. Tugas PPPK sebagai pengadministrasi perkantoran. Sebagai pengadministrasi perkantoran di bagian humas, protokol, kerjasama dan aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, PPPK memiliki tugas pokok sebagai berikut. Pengelolaan dokumen dan arsip, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan dokumen serta arsip kedinasan secara tertib. Rencana hasil kerja P3K. Untuk kegiatan pertama persiapan dan fasilitasi administrasi reses. Kedua pelaksanaan lapangan dan pengumpulan aspirasi. Ketiga pengolahan data, laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Landasan hukum dan regulasi. Referensi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan PPPK dan aparatur sipil negara dalam lingkungan pemerintahan yaitu UU No. 20 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara,
ASN, PP No. 49 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK. Kesimpulannya adalah orientasi PPPK memberikan bekal pembelajaran, arahan, dan motivasi yang kuat untuk menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Sedangkan saran kami diharapkan setiap PPPK mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Cirebon dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar rencana ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.